Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riko Handika Pratama dari Prodi D3 Keperawatan kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan yang berjudul Asuhan Keperawatan Gerontik pada pasien dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Dengan dosen pembimbing, dosen Nurse Nehru Nugroho Escape MCAP. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, konsep dasar teori, yaitu definisi. Definisi diabetes mellitus adalah suatu kelainan metabolik kronis yang memiliki dampak terhadap kualitas kesehatan individu. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit degeneratif yang ditandai dengan hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas, yang ditandai dengan hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang disebabkan oleh penurunan sensitivitas insulin dan penyebabkan komplikasi. Etiologi di sini yaitu diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus terdiri dari dua, tipe 1 dan tipe 2. Yang pertama, tipe 1 diabetes mellitus tipe 1 atau yang tergantung dengan insulin dengan penghancuran sel beta pankreas yang disebabkan oleh infeksi virus atau reaksi autoimun. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 yaitu ditandai dengan adanya sekresi insulin. Menurut Bustan 2014, penyebab terjadinya diabetes mellitus tipe 2 dipengaruhi oleh genetik, gaya hidup, dan stres psikososial. Selanjutnya, manifestis klinisnya pada penderita diabetes mellitus mengalami gejala seperti banyak makan dan merasa kurang tenaga, banyak minum, kencing lancar, dan berat badan menurun. Patofisiologinya diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena kerusakan sel pankreas yang menyebabkan gangguan produksi insulin, adanya respon autoimun yang disebabkan oleh inflamasi sel, menyebabkan produksi antibodi terhadap sel yang disebut dengan ICA atau disebut dengan islet cell antibody. Dan selanjutnya klasifikasinya ada dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 tadi. Diabetes mellitus tipe 1 diabetes yang terjadi karena kerusakan atau destruksi sel beta di pankreas. Kerusakan ini berakibatkan dengan keadaan defisiensi insulin. Sedangkan diabetes mellitus DM tipe 2 menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 seperti yang diketahui adalah resistensi insulin dalam jumlah yang cukup, tetapi tidak dapat bekerja secara optimal sehingga menyebabkan kadar gula dan darah tinggi di dalam tubuh. Komplikasinya ada komplikasi akut dari diabetes mellitus meliputi hipoglikemia dan kelosidosis. Sedangkan untuk komplikasi kronis dari diabetes mellitus secara luas dikelompokkan menjadi mikrovaskular. Pemeriksaan penunjang yaitu yang pertama tes darah yaitu terdiri dari kadar gula darah, puasa kurang dari 110 mg atau dl, kadar gula darah 2 jam sesudah makan 200 mg atau dl, kadar gula darah sewaktu kurang dan 200 mg dari 200 mg atau dl. Tes urin. Selanjutnya tes urin bertujuan untuk melihat zat-zat yang terkandung dalam urin. Adapun zat yang diukur dalam urin yaitu tes glukosa, tes keton, dan tes glikoprotein.
Terapi yang harus dilakukannya itu terapi nutrisi. Terapi nutrisi atau manajemen dalam perencanaan pemberian makanan sangat berpengaruh pada pada penyandang diabetes. Dalam pemberian makan perlu diperhatikan proporsi sesuatu dengan keadaan individu yang mengalami diabetes. Ketentuan yang harus diberi dalam pemberian makanan harus diperhatikan terkait keseimbangan komposisi dalam makanan yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain untuk mencukupi status gizi yang baik. Aktivitas fisik yang harus dilakukan yaitu sangat berpengaruh dalam proses penataksaan diabetes mellitus yang berguna untuk langsung saja terapi farmakologisnya setelah menerapkan pola nutrisi dan aktivitas fisik namun kadar glukosa dalam darah belum mencapai. Diagnosa yang harus diagnosa keperawatan yaitu jadi akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, perfusi dan efektif. C. Ketidakstabilan glukosa darah. Baiklah, mungkin itu saja video yang saya menjelaskan laporan pendahuluan tentang diabetes mellitus. Jika ada kata salah kata, saya mohon maaf. Jika ini mohon ampun. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.